guys, halo semuanya, selamat datang di channel Ponotus. Sebentar kita lepas masker dulu. Waktu awal-awal tahun ini, ya tahun 2021 ini, lebih tepatnya sih bulan Maret ya kalau nggak salah, Jazz itu sudah tiada lagi di Indonesia. Kita sudah harus mengucapkan goodbye alias selamat tinggal untuk Honda Jazz ya. Nah, khususnya para fanboy Jazz ya, termasuk saya, itu sangat sedih ya, karena kepergian dari Honda Jazz yang terkenal dengan hatchback yang paling racing di kelasnya, yang paling kenceng, paling bertenaga di kelasnya. Karena Honda City Hatchback akhirnya masuk ke Indonesia di bulan Maret tahun 2021. Jadi peran Honda City Hatchback di Indonesia itu sebagai pengganti dari Honda Jazz ya, jelas, karena selain Honda Jazz pergi, Honda City masuk ya. Jadi di kelasnya itu untuk Honda ya, jadi Honda City Hatchback ya, untuk hatchback yang Honda ya di kelasnya itu ya, jadi Honda City Hatchback. Nah, antara Jazz dan City Hatchback itu beda banget ya, terutama dari fitur-fiturnya. Kalau dulu Jazz itu miskin fitur ya, si City Hatchback ini fiturnya kaya, cukup kaya ya, walaupun dia nggak ada Honda Sensing, Honda Lane Watch ya. Nah, itu untuk City Hatchback tadi ya, selain fiturnya beda, dia mesinnya juga beda. Bahkan mesinnya itu masih dipakai sampai ke Honda BR-V ya. Nah, jadi pada saat itu City sudah mulai berubah jadi hatchback. Nah, itu mungkin orang-orang pada kaget, pada bingung ya. City kan sejatinya sedan nih kalau di Indonesia ya. Udah 4 generasi terakhir tuh City tuh sedan ya. Nah, kenapa generasi kelimanya malah jadi hatchback? Ya, karena dia gantiin si Jazz. Nah, kalau di Thailand sama Malaysia itu dia City sedan itu dia meluncur pertama ya, meluncur duluan. Nah, sementara City Hatchback itu katanya mau masuk ke Malaysia, baru mau masuk ke Malaysia. The power of dreams. Baru mau diluncurin, jadi kayak kebalik gitu loh ya. Kalau Indonesia dia kedapatannya City Hatchback duluan, kalau Malaysia dia dapatnya yang versi sedan. Nah, kita akhirnya mendapatkan yang versi sedan yang nanti akan kita bahas. Nah, kalau si Malaysia itu dia dapatnya City Hatchback yang katanya mau meluncur. Oke. Nah, hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober, hari Kamis ya, tahun 2021. Dan selain Hari Sumpah Pemuda, ada 2 produk baru dari Honda yang meluncur ya tadi jam 4 sore. Ya, di channel Honda Ismi kalian bisa lihat nama judulnya tuh ya, All New Honda Civic RS and All New Honda City Virtual Launch. Honda City sedan nih ya, kalian bisa lihat sendiri tuh ya. Dari siluetnya kita bisa lihat nih thumbnailnya. Yang kita lihat yang bagian kiri ya, bukan bagian kanan. Kita ngebahas City dulu. Akhirnya kita ya sudah setelah telat 2 tahun nih ya, Malaysia sama Thailand kan udah dapat City sedan tuh dari tahun 2019. Nah, kita baru dapat ini 2 tahun kemudian. Lebih tepatnya hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Ya nggak apa-apa lah telat, daripada enggak juga kan. Ya, jadi akhirnya City itu sudah lengkap di Indonesia. Baik yang hatchback maupun yang sedan sudah masuk. Tapi justru sejatinya City ya jelas sedan dong. Karena dari generasi pertama di Indonesia kan juga sedan ya, sampai generasi keempat. Nah, itu untuk City ya. Untuk City sebenarnya nanti akan kita bahas aja di dalam video. Dan yang satu lagi adalah Honda Civic generasi ke-11 alias All New Civic yang belum lama meluncur di negara luar negeri. Saya lupa mana gitu ya. Kalau nggak salah Amerika sih, atau nggak? Ya, Amerika kalau nggak salah. Kalau kalian tahu mungkin bisa ketik di kolom komentar. Yang kalau nggak salah tuh baru meluncur Juni, ya bulan Juni tahun ini, tahun 2021. Dan akhirnya masuk ke Indonesia juga pada bulan Oktober. Hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Luar biasa, Civic tipe RS. Ini sebenarnya udah nggak asing lagi ya, Civic tipe RS itu kan udah pernah tuh ya di generasi sebelumnya. Tapi itu masih di hatchback ya, Civic hatchback RS. Nah, sementara kalau si sedannya dia belum dapat. Dan akhirnya seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalian bisa cek mengenai video mengenai spy shotnya dari kedua mobil ini. Di sini linknya. Akhirnya dia masuk varian RS ini untuk sebuah sedannya, luar biasa. Dan mesinnya turbo, dan interiornya jelas full baru, desainnya full baru. Langsung nggak pakai lama-lama lagi, kita akan menonton video dari live streaming ini. Sebenarnya saya sudah nonton, tapi kita nonton aja lagi untuk mereview mobilnya. Kita skip timernya, ya ini masih 5 menit timernya, kita skip aja.
sampai oke, udah mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ini masih opening ya. Belum ke topik yang aslinya. Masih opening dari Honda. Kayaknya kita ini aja deh, kita skip openingnya ya, karena agak lama di sini. Langsung aja ke topik aslinya. Oke, ini sudah mulai videonya. Dan peluncurannya ini ditemani oleh Presiden Honda Prospect Motor Indonesia. Oh kan? Dari sini aja udah ketahuan. Ya, selain dari siluet bentuknya sedan, all new sedan. Oke, kita lihat lagi. Oke. Honda's global models are available from time to time. They are evolving and improving generation by generation. And loved. Ya, benar sekali, khususnya Civic ya. Itu udah fix sih, mobil terkenal banget sih, mobil legend banget di Indonesia, sedan ya, sedan Honda. I like to introduce all new fifth generation Honda City generasi kelima, Civic generasi ke-11. Oke, ini adalah teaser dari Honda City. Nah, oke, ini bentar. Ini saya kayak kenal nih nama pemainnya ya. Kalau nggak salah tuh namanya Christian Loho. Ya, itu kalau nggak salah tuh dia yang main di Bima X. Oke, kita akan bahas dulu dari speedometer ya. Kita bisa lihat sendiri di sini dia beda dari City Hatchback RS ya. Walaupun latarnya sama, masih monokrom biasa kayak begini ya. Ada animasi speedometer dan tachometer yang berputar ketika di startup ya. Tapi di sini tulisannya modern meter cluster ya. Kalau di City Hatchback RS itu dia latarnya warnanya merah. Nah sementara kalau di City yang sedan ini dia warnanya putih. Mungkin biar lebih elegan aja kali ya. Tapi alangkah baiknya kalau dia dimasukin pakai yang speedometer digital kayak yang di Malaysia ya. Itu dia dari tipe rendah udah digital loh, luar biasa ya. Pakai jok fabric, door mirror with LED turning signal. Ya, jadi kalau kita buka pintunya, otomatis spionnya akan berkedip ya, sesuai mobil normal. Nah, ini nih. Bentar, ini interiornya hitam dia ya. Nah, kalau di India, City Sedan kan juga diekspor ke India ya. Itu dia warnanya beige interiornya. Nah, justru ini mungkin sesuai selera masing-masing ya. Tapi kalau selera saya, City Sedan itu mending pakai interior warna beige. Ya, karena biar dia bisa membedakan antara interior yang City Sedan sama yang City Hatchback. Jadi kalau City Hatchback dia memang cocok pakai interior hitam karena kan dia sporty ya, apalagi tipe RS. Tapi kalau City Sedan dia kan bukan tipe RS ya. Yang diluncurin di sini tuh dia tipenya tipe apa belum dikasih tahu kayaknya ya. Baru City Sedan biasa aja. Beda sama Civic yang udah dikasih tahu namanya tipe RS ya. Nah, alangkah baiknya kalau menurut saya ya pakai warna beige, tapi mayoritas Indonesia kan sukanya warna hitam ya. Ya begitulah, sesuai selera. Karena kalau City Sedan pakai yang interior warna beige, apalagi sesuai desain eksteriornya yang nggak terlalu sporty, ya walaupun ada kesan sportinya sedikit sih, tapi kan dengan velgnya yang nanti akan kita lihat ya, itu kan kesannya lebih elegan daripada City Hatchback RS. Oke, push start stop button. Nah ini khas Honda ya, kalau di starter dia LED-nya langsung nyala, LED DRL-nya. Dan tadi push start stop button-nya langsung jadi warna merah kalau kita udah nyalain mesin. Oh, sudah touchscreen juga. Ini seperti City Hatchback juga, head unitnya sama ya. Sudah Apple CarPlay dan Android Auto, luar biasa. 8 inci. Velgnya dia 16 inci alloy wheels, tapi masih single tone. Nah, ini kan menandakan sebagai bahwa City Sedan ini lebih elegan dari City Hatchback. Ya, begitulah. Saya lebih suka kalau desainnya, kalau secara eksterior ya, dia untungnya sudah dibedain antara City Sedan dan City Hatchback. Kalau di City Hatchback dia pakai yang model sporty gitu ya, warnanya black, dual tone kalau nggak salah. Tapi kalau sini di warnanya single tone, jadi lebih elegan kesannya, lebih mewah aja. Nah, ini belakangnya kita bisa lihat tuh nggak ada emblem apapun, cuma ada City dan iVTEC. Tipe apa ini? Apakah ini tipe E? Tapi kalau yang di Malaysia
dia City-nya sama kayak gini juga, sama yang kayak di Indonesia juga, sesuai yang di Spyshot juga. Tapi namanya tipe V. Nah, jarang-jarang kan, bahkan bisa dibilang nggak ada sih. Kalau di Indonesia mobil gitu loh, mobil Honda tipenya tipe V apa gitu, nggak ada, kayaknya tipe E atau nggak tipe ES ya, kayak begitu-begitu, tipe A, tipe S. Kayaknya sih ini tipe E sih. Pedal shift. Nah, jadi CVT-nya ini ya dia kan transmisinya ada 6 manual percepatan ya, 6 speed sama CVT, tapi dengan simulasi, bisa simulasi manual juga 7 percepatan dari pedal shift yang satu ini. Jadi sama kayak City Hatchback juga ya, dan BRV. All New City. Nah ini ini generasi pertama dari Honda City ya. Nah kalau kalian yang bilang bahwa generasi pertama dari Honda City itu Honda City GD ya, alias yang sama dengan Honda Jazz GD, salah, karena sebenarnya ada yang lebih tua lagi, tahun 96. Ini generasi pertama City yang ada di Indonesia, yang sebenarnya dia merupakan City generasi ketiga. Kalau secara Honda global ya, barulah muncul si City GD ya. Baru habis itu City GM nih ya, GM3 2008 ya, yang sama dengan Jazz GE8 seplatform, dan City GM berapa nih? GM6 kalau nggak salah, GM5 ya. Nah, dia itu seplatform sama Honda Jazz GK5 yang sudah discontinue, dan barulah Honda City generasi ke-5 kalau di Indonesia, dan generasi ke-7 kalau secara Honda global. Ya, surprise bener. Akhirnya ini wajib banget sih City Sedan dimasukin, karena udah telat ya kita ya. Kita bahas desain eksteriornya nih, mumpung lagi diam nih ya. Dia kalau warna grey gini, ini elegan banget sih. Menurut saya sih elegan banget. Apalagi kalau dijejerin tuh ya masih City Hatchback yang warnanya orange. Gila, itu makin luar biasa lagi penampakannya kalau dijejerin begitu ya. Karena kalau City Sedan ini kesannya dia lebih elegan seperti yang tadi saya bilang. Cuma kalau lebih elegan lagi kalau menurut saya, interiornya warna beige kayak yang di City Sedan di India. Nah, kita lihat ini headlamp ya, dia full LED. Ya jelas. Sama fog lamp ya, dia juga sudah LED. Dia sudah ada grill solid wing face khasnya Honda, warnanya chrome di situ. Tapi logo Hondanya dia masih biasa, bukan hybrid yang kayak di Malaysia yang tipe RS hybrid itu ya. Ya sayangnya sih, tapi nggak apa-apa lah. Minimal dia sudah masuk City Sedan ke Indonesia, itu aja sih. Walaupun mesinnya sebenarnya sama dengan yang City yang hatchback ya, sama Honda BRV ya. Dia itu mesinnya nanti akan kita bahas di akhir ya. Nah, velgnya tadi singleton biasa ya. Door handle dia warnanya chrome, ada spion ya, di sini bisa auto folding, electric mirror, dan sandy spion di situ ya. Sudah LED juga. Ya kalau kita buka tadi ya, itu dia sudah bisa otomatis terbuka ya, terlipat secara otomatis spionnya. Dan khasnya desain sedan ya, desain sedan dia atapnya melandai ke belakang ya. Nah justru itulah City Sedan ini dia lebih panjang ukurannya ya, jelas dari yang versi hatchback. Versi hatchbacknya aja udah panjang ya kan, terpanjang di kelasnya malah ya, apalagi sedannya. Lihat nih desain belakangnya, itu dia BMW banget sih, seperti yang saya bilang di video sebelumnya ya. Dia khasnya Honda-Honda zaman sekarang tuh ya, bahkan sampai BRV aja tail lampnya tuh sama gitu loh sama yang kayak City ini. Jadi kesannya tuh agak kesan-kesan mewah gimana gitu ya kan. BMW banget ya, luar biasa sih. Nah ini nih tadi nih interiornya warna hitam ya. Ini transmisinya dia CVT kalau di sini ya. Gak terlalu kelihatan sih karena sini kecil ya. Slogannya adalah On the City. Ada teaser lagi Honda City. Ini videonya juga udah diupload lagi sih, di re-upload sama Honda Ismi di channelnya ya. Terpisah gitu loh teaser antara Honda City dan Civicnya. BMW banget ya. Start assist. Penambahan lagi nih ya, Hill Start Assist, luar biasa. Jadi kalau kita lagi di tanjakan, kita ngelepas rem, ya dia tetap berhenti situ. Ada delay, kayaknya 3 detik lah baru dia merosot. Pedal shift. Nah ini mesinnya nih, sama dengan City Hatchback dan Honda BRV, yaitu 1500 cc DOHC NAI VTEC engine
ya. Jadi kodenya dia sama juga L15ZF ya, bukan kayak yang mesin-mesin SOHC yang sebelumnya ya. Dia sekarang kodenya sudah beda dengan Honda Jazz, jelas Mobilio BR-V yang lama. Jadi dia L15ZF DOHC ya, bedanya sama yang Civic City sebelumnya ya. City sebelumnya kan dia masih SOHC sama kayak Mobilio juga. Dan tenaganya dia juga naik ya. Kalau sebelumnya dia 118 horsepower, sekarang sudah 119 horsepower. Dan kalau sebelumnya dia hanya 120 PS, sekarang sudah 121 PS. Tapi torsinya dia tetap sama, yaitu 145 Nm yang disalurkan tadi ya ke dua roda depan melalui transmisi CVT dan 6-speed manual. Smart entry, sennya juga sudah LED. Atau tadi ya unitnya ya, touchscreen dan integrated. Lumayan, City Sedan akhirnya bisa masuk ya dengan desain yang elegan. Bahkan bisa dibilang lebih mewah dari City hatchbacknya ya. Kalau City hatchback tuh lebih ke arah sporty sih. On the city. Nah, it's time. Inilah saatnya kita akan melihat full mengenai Honda Civic RS Turbo. Langsung saja. Ini nih, luar biasa sih. Sinematiknya keren banget sih. All new Civic RS generasi ke-11. Oke, City-nya kita simpan dulu. Package it's arrived. Nah, ini yang luar biasa nih. Kita bisa lihat data-data dari si Civic terbaru ini. Lihat, kuncinya dia bukan sembarangan smart key kayak begini ya. Bukan sembarangan smart key kayak begini. Kartu, men. Kayak Tesla. Luar biasa. Tesla low budget. Gitu. Walaupun sebenarnya kayaknya terlalu norak sih, karena kan di Renault juga udah kayak ada ya. Walaupun dia masih semi card lah. Bukan kartu-kartu banget gitu lah. Nah, ini USB-nya. Kita bisa lihat data-datanya di sini. Yang pertama adalah Honda Sensing. Luar biasa, akhirnya akhirnya Civic mendapatkan Honda Sensing, karena sebelumnya dia nggak ada ya, baru ada di Accord ya. Accord yang pertama sih kayaknya kalau di Indonesia ya, baru habis itu ke CR-V, Odyssey, baru ke BR-V. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada Road Departure Mitigation System. Jadi kalau misalnya kalian lagi udah keluar jalur yang parah banget ya, otomatis setir kalian ini akan ngebelokin ke jalur yang benar secara agresif ya. Ini artinya udah salah banget nih. Kita harus belokin nih setirnya ya, kayak begitu. Terus ada Adaptive Cruise Control with LKAS ya, alias Lane Keeping Assist System. Luar biasa. Ini kalau dipaduin akhirnya lengkap juga di sini. Itu bakalan jadi semi otonomous. Luar biasa. Bisa seperti begitu ya, semi otonomous ya, kalau misalnya ada Adaptive Cruise Control yang bisa di set juga dari kecepatan rendah. Ini luar biasa. Apalagi dengan Lane Keeping Assist System yang memperingatkan kita untuk tetap di jalan yang benar ya, di tengah-tengah gitu loh. Oke, apalagi dengan Adaptive Cruise Control ya. Terus ada Lead Car Departure Notification System. Jadi kalau misalnya kita lagi macet, terus mobil kalian di depan udah jalan ya, otomatis ada peringatan MID ya. Kita harus jalan nih, waktunya jalan ya, kayak begitu. Nah, terus ada Collision Mitigation Braking System. Jadi kalau misalnya kita udah mau nabrak ya, otomatis dia bakalan ada peringatan. Tapi kalau kita nggak mau ngerem ya, rem sendiri otomatis ya. Dan yang terakhir ada Auto High Beam. Jadi kalau misalnya kalian kalau lagi jalan, itu high beam kalian alias lampu jauh kalian itu nyala. Tapi kalau misalnya kalian udah mau nabrak nih ya, atau mungkin udah deketan lah sama mobil-mobil di depan, lampu jauhnya bakalan mati ya, biar nggak ngilauin si mobil di depan gitu ya. Jadi udah auto high beam. Nah, nanti baru kita misalnya udah jauh lagi tuh mobilnya yang di depan, itu otomatis lampu jauhnya bakalan nyala lagi ya. Oke, langsung aja kita lanjut. Nah, inilah dia mesinnya. Mesinnya dia nggak sama kayak CR-V Turbo. Atau bahkan dia nggak sama dengan Civic yang generasi sebelumnya. Loh, kenapa? Bukannya sama-sama 1500 cc VTEC Turbo. Dia pakai mesin Accord ternyata. Ya, saya baru baca tuh tadi di Wikipedia ya. Ternyata dia pakai mesin Accord Turbo. Kan mungkin kalau kalian nggak tahu tuh, Accord Turbo dia mesinnya beda dengan CR-V Turbo. Walaupun kapasitasnya sama, teknologinya sama, VTEC Turbo juga, DOHC ya, dan penggeraknya sama, FWD, transmisinya sama, CVT. Ini by the way di sini cuma CVT doang ya, nggak ada yang manual kayak di City ya.
Walaupun dia teknologinya sama, tapi dia kode mesinnya beda. Kalau kode mesinnya beda, otomatis juga tenaga dan torsinya juga beda dong. Apalagi dia ini di Civic. Civic kan kalau dari zaman generasi sebelumnya kan dia lebih rendah daripada yang CR-V untuk masalah tenaga dan torsi. Dan begitu juga di generasi yang ini, dia walaupun pakai mesin Accord kan kalau nggak salah tuh 190 PS ya. Di sini dia diturunin sedikit, ya, diatur gitu loh, dituning sedikit menjadi 178 PS di 6000 RPM ya. Jadi dia lebih dikecilin sedikit lah tenaganya ya. Dan untuk masalah torsinya, kalau misalnya di Accord itu dia 260 Nm, kalau di sini dia 240 Nm. Jadi udah disesuaikan lah sama ya kelasnya ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya transmisinya ada yang manual, karena kan Civic terkenal dengan sportisnya men, terkenal dengan kemewahannya ya. Civic tuh udah legend banget ya. Jadi kalau ada transmisi manual ya bakalan lebih seru lagi. Nah tapi sayangnya sejak generasi sebelumnya, generasi ke-10 tuh dia nggak ada varian manualnya. Dia adanya varian CVT biasa dengan simulasi manual 7 percepatan ya. Ya begitulah pokoknya. Oke, penggeraknya sama FWD juga ya. Lanjut. Smart keycard, luar biasa kart loh sampai dibilang loh. Sekelas Tesla men untuk masalah smart key-nya ya. Nah ini dia, velgnya dia single tone, tapi di warnanya black ya. Nah ini menurut saya kalau mobil tuh ya, atau barang apapun dah, kalau merah dicampur sama hitam itu udah sporty banget men. 17 inci sporty ya. Nah ini nih tipe RS Racing ya. Bukan racing sih tapi road sailing. Nah dual exhaust, dual muffler ya. Door handle-nya warnanya black, spionnya warnanya black, window line yang warnanya black ya. Nah kita akan lihat ada Honda Lane. Wow, luar biasa akhirnya di Civic ya. Tuh dia sudah pakai red stitching. Jelas RS kalau tanpa red stitching kurang sporty ya. Dan kita lihat AC-nya ini unik banget. Nah untuk masalah AC-nya, dia bentuknya honeycomb. Ini bahkan bisa dibilang nggak ada ya, atau mungkin jarang banget lah, langka lah di mobil-mobil manapun honeycomb dan nyatu sama panel dashboard ya. Mungkin kalian kalau misal ngelihat mobil gitu ya dengan panel wood panel gitu ya. Nah ini diibaratkan sebagai wood panel yang ada AC-nya di situ ya. Jadi nyatu, dan panel dashboardnya dia juga honeycomb. Tapi yang ngebedain kalau AC dan antara AC dan panel dashboardnya, untuk AC-nya dia warnanya black. Nah sementara kalau panel dashboardnya dia warnanya grey lah ya. Jadi kalian gak usah bingung juga, ini mana AC-nya kok bolong-bolong semua nih. Apakah semuanya AC gitu? Enggak. Ini cuma panel dashboard yang ada AC-nya dengan desain yang menyatu gitu loh. AC-nya juga sudah digital dual zone juga ya. Setirnya tadi ya sporty, dan head unit ya tadi dia floating. Luar biasa. Start button warna merah. Speedonya digital men, luar biasa. Ini nggak kayak yang Civic sebelumnya ya. Padahal kita udah ngarepin banget gitu loh. Semenjak Civic generasi sebelumnya itu dia speedonya udah digital lah, kayak yang di Thailand ya. Di Thailand kan CR-V maupun yang Civicnya dari awal kemunculannya dia udah digital ya. Tapi kalau di Civic yang sebelumnya yang masuk ke Indonesia tuh sampai yang produksi terakhir ya dia masih layar kalkulator biasa. Dan akhirnya speedonya sudah full TFT 10 inci loh, 10,2 inci sih lebih tepatnya. Luar biasa, instrumen ini sporty banget sih ya. Alangkah sportinya kalau warnanya merah, tapi ini biru. Lampu belakang ya, dia nggak jauh beda sama yang Honda City lah. Tapi ini dia niru gaya desain headlamp ya, baik tail lamp maupun headlampnya dia niru-niru bebarengan gitu loh. Karena dengan desain tail lamp yang bentuknya huruf L kebalik gitu loh. Ya, jadi kesannya dia mirip sama yang di depan ya. Yang di depan tuh LED DRL-nya, dia kan bentuknya L juga nih, terbalik. Tapi tail lamp-nya juga kayak begitu. Sporty sih. Tuh, gila kan? Warnanya merah gitu, sporty. Ada Honda Lane Watch, makanya ada kamera di spion. Jadi kalau kita ngesen kiri, ya, itu maka kamera di spion kiri itu bakalan nyala. Ya, kalau Honda sih Lane Watch cuma di sen kiri doang ya. Kalau di kanan dia nggak ada. Tuh, head unitnya di floating. Lihat tuh. Luar biasa. Sport mode! Luar biasa tuh, lihat deh. Langsung jadi agresif banget tuh, merah men. Ada BRV.
Nah, ada collision mitigation braking system. Seperti yang tadi saya jelaskan, dia kalau mau nabrak dia ngerem sendiri. Dan ada lead car departure notification system ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau udah mobil yang waktunya maju ya dia maju. Ada peringatan di situ. Kita skip aja. Honda Civic RS luar biasa. Keren men. Civic mana ada dulu yang kayak begini ya, kayak Honda Sensing apa begitu. Nah ini sejarahnya nih, kita lihat nih. Legend banget nih men, Civic men. Kayak Corolla men. Ya memang saingannya sih. Moshi Sato-san, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Billy-san. Sato-san, could you explain us the history of this Honda Civic RS? Ini luar biasa nih sejarahnya nih. Generasi pertama. Generasi kedua. Ini legend banget sih. Tuh, generasi ketiga. Generasi keempat. Generasi kelima. Nah, itu tadi Wonder nih yang kenal di Indonesia sama Estilo tadi ya. Luar biasa, Estilo kesukaan saya. Civic. Nih, baru Civic FD. Civic FB yang gagal sayangnya. Dan Civic generasi sebelumnya, Civic FC. Dan Civic yang sekarang yaitu Civic FL kodenya ya. Jadi yang gagal itu Civic FB alias Civic generasi ke-9. Nah, itu mungkin kalian udah tahu lah alasannya kayak gimana. Itulah sejarah, sekian mengenai sejarah dari Honda Civic ya, secara singkatnya. Tuh, kita pause dulu. Inilah interiornya. Kita bahas dari desain eksteriornya dulu ya. Dia lampunya jelas full LED. Ya, begitu juga fog lampnya. Desainnya dia agresif banget depannya dengan solid wing face. Peleknya dia tadi single tone warna black ya, 17 inci. Spionnya dia black, door handle dia black, window line dia black. Ya, tapi sayangnya dia nggak ada sunroof, mohon maaf ya. Dan di belakangnya dia ada khas-khas BMW seperti yang di City tadi ya. Dia ada tail lampnya LED sini ya. Dan dengan spoiler warna black dan dual muffler. Bakalan tambah sporty lagi. Dan ini interiornya, tadi kita bisa lihat warnanya black, full black ya. Zaman sekarang tuh Honda tuh lebih senang sama full black ya, sesuai dengan selera masyarakat Indonesia mayoritas ya. Dia full black ya dengan desain kursi yang hampir bisa dibilang semi bucket ya, dengan AC yang unik, head unit yang floating dan transmisinya CVT. Dan dengan desain digital speedometer dan berbagai macam fitur Honda Sensing ya yang bisa kita atur di interiornya. Check your package. Oh, ini nih. Akhirnya kita bisa membocorkan satu mobil saja minimal ya. Di Gias 2021. Civic, all new Civic RS fix bakalan meluncur di Gias. Ya, akhirnya bisa ketahuan men. Kita bisa bocorin satu mobil nih ya. Luar biasa. Dibocorin juga di sini ya. Kenapa sih? Sinematiknya keren ya. Nah, ini tesernya nih, sporty nih. Gila. Civic dengan smart key card. Merah. Racing, men. 178 PS. Sport mode. Sporty banget sih asli. Bener ya? Nah, ini nih, saya dapat Easter egg nih. Ini sesuai Spy Shot, ternyata bener banget. Mungkin kalian yang udah ketebak ya, bahwa ini Civic lagi syuting iklan di apartemen BSD. Sesuai yang ada di Spy Shot ya. Lagi drifting tuh. Jadi kalau kalian misalnya nemu gitu ya, ada chase car dan ada mobil yang asing gitu. Apa ini mobil apa? Tuh, lagi syuting iklan tuh mobil baru tuh. Kayaknya Expander kemarin ya. Wih, suaranya sporty. Oh, ada braking system ya tadi ya. LKAS, lane keeping assist.
luar biasa. Trio RS, Trio Civic dan City Hatchback RS. Luar biasa. Nah, oke, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Ini adalah Honda All New Civic RS with Honda Sensing generasi ke-11 dan Honda All New. Ya sih, All New sih, tapi alangkah lebih baiknya kalau All New-nya itu ya waktu keluncuran bebarengan sama City Hatchback-nya sih, karena ya begitulah pokoknya. Ya, All New City generasi ke-7 sedan version, ya. On the City dan License to Thrill. Come and see at Dreams Cafe Senayan Park Jakarta. Seperti biasanya mobil-mobil Honda baru kalau diluncurin kayak seperti yang BRV sebelumnya, yaitu di Senayan Park. Dari tanggal hari ini 28 Oktober hari Kamis sampai tanggal 7 November tahun 2021. Posternya keren sih. Udah habis kan? Oke, udah habis. Oke guys, mungkin itu aja video yang sangat luar biasa mengenai dua sedan ini, khususnya si Honda Civic dan Honda City sedan yang udah wajib banget masuk ke Indonesia ya. Akhirnya terima kasih Honda sudah memasukkan dua mobil ini, dua mobil yang legendaris ini ya ke Indonesia ya. All new sedan ini ya, luar biasa. Walaupun sebenarnya menurut kalian udah tahu juga mobil apa aja, nggak kayak BRV yang mesti di surprise diumpet-umpetin dari zaman S7X itu belum tahu mobil apa aja. Taunya BRV. Mungkin kalian udah tahu ini mobil apa aja dari Instagram, tapi nggak apa-apa, yang penting dia harus wajib masuk, khususnya si City sedan ini dan All New Civic yang akhirnya masuk ya, padahal belum lama tuh diluncurin tuh ya. Oke, mungkin sekian untuk vlog kita pada hari ini ya, pembahasan mengenai live streaming dari peluncuran dua mobil sedan ini, sedan Honda, yaitu Honda All New City dan Honda All New Civic RS Turbo ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke channel Ponoto, serta juga dengan tombol loncengnya, dan like video ini jika kalian suka, dan share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Terima kasih telah menonton, salam otomotif, bye.